Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Personal Channel Test. Di video kali ini kita akan melakukan tes kompetensi bidang atau TKB dalam proses seleksi FHCI BUMN untuk posisi Staf Audit atau Internal Audit Specialist. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa terbantu dengan adanya channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Nah, untuk jumlah soal TKB itu kurang lebih ada 70 soal, kemudian waktu pengerjaannya 50 menit. Jenis soal yang akan diteskan dalam TKB ini, yang pertama penalaran dan teori seputar bidang audit. Jika rekan-rekan melamar posisi audit, posisi ini disesuaikan dengan tes ini disesuaikan dengan posisi yang rekan-rekan apply. Kemudian yang kedua, seputar perusahaan BUMN yang di-apply. Misalkan rekan-rekan memilih PT Bio Farma, nah itu nanti kurang lebih seputar Bio Farma nanti pertanyaan TKB-nya. Nah, untuk soalnya sendiri itu biasanya dibuat oleh perusahaan masing-masing, jadi bukan oleh kementerian, tapi itu biasanya oleh perusahaannya masing-masing. Seperti itu. Kalau misalkan melihat dari tahun sebelumnya dalam proses seleksi FHCI BUMN ini, seperti itu. Untuk soal-soalnya saya ambil dari seputar teori-teori dan penalaran praktek ketika rekan-rekan menjadi audit. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Nah, di sini silahkan di pause, kemudian rekan-rekan jawab, kemudian nanti kita akan bahas. Oke, untuk soal yang pertama, salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan tindakan korektif adalah A. Pengaruh terhadap auditor, B. Besarnya biaya dari tindakan korektif, C. Besarnya manfaat yang akan diperoleh dari tindakan korektif, D. Hubungan biaya dan manfaat. Jadi untuk soal ini salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan tindakan korektif, yakni hubungan biaya dan manfaat. Jawabannya yang D. Kita lihat pembahasannya. Karena setiap tindakan korektif yang akan diterapkan harus selalu memperhatikan hubungan biaya dan manfaat. Artinya, manfaat yang diperoleh dari penerapan tindakan korektif tersebut harus lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan untuk penerapannya. Soal selanjutnya, silakan di pause dan dikerjakan. Oke, di sini soal yang kedua berikut yang merupakan contoh peralatan yang consumable dan impossible adalah A. Komputer, filing cabinet, C. Gudang, D. Kain pel. Nah, di sini barang konsumsi itu kain pel ya, dan impossible itu tidak secara langsung di manfaatnya, yakni yang D ya. Kain pel merupakan peralatan yang consumables dan disposable. Maaf ya, ini salah tipe dikit, disposable. Oke, selanjutnya soal nomor 3, silahkan di pause dan dikerjakan. Soal nomor 3, informasi tentang keseimbangan penggunaan anggaran perusahaan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan audit. Manajemen fungsi pemasaran merupakan informasi yang berkaitan dengan A. Sistem pemasaran, B. Organisasi bidang pemasaran, C. Strategi pemasaran, D. Lingkungan pemasaran. Nah, di sini tentang keseimbangan penggunaan anggaran perusahaan dengan hasil yang dicapai pelaksanaan publik manajemen fungsi itu yang C. Strategi pemasaran. Jadi, karena salah satu informasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran adalah informasi tentang keseimbangan penggunaan anggaran perusahaan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan audit manajemen fungsi pemasaran. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, nomor 4, silahkan di pause dan dikerjakan. Oke, untuk pembahasannya, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh auditor manajemen dalam mengaudit unsur manusia adalah A. Pelatihan yang tepat, B. Kapabilitas yang tepat, C. Tipe yang benar, D. Jenis kelamin yang benar. Untuk pembahasannya, yakni jawabannya yang A. Pelatihan ya, yang diaudit dalam manajemen SDM. Karena dalam mengaudit unsur manusia ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu kompetensi yang tepat, pelatihan yang tepat, identifikasi yang benar, dan atribut yang benar. Soal selanjutnya, soal nomor 5, silahkan di pause dan dikerjakan.
Oke, untuk soal nomor 5, seorang auditor manajemen juga harus mencari informasi mengenai aspek-aspek lingkungan di luar perusahaan selain informasi internal. Berikut adalah salah satu informasi eksternal, yaitu A. Pengaruh barang substitusi, B. Struktur organisasi, C. Sistem akuntansi, D. Rencana kebijakan manajemen feedback. Untuk jawabannya yakni yang A, karena yang merupakan informasi atau faktor eksternal di luar perusahaan adalah pengaruh barang substitusi, struktur organisasi, sistem akuntansi, dan rencana kebijakan manajemen adalah informasi faktor internal. Jadi jawaban yang kelima adalah yang A. Soal selanjutnya, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 6, unsur-unsur pekerja yang perlu diaudit dalam audit manajemen dengan menggunakan pendekatan sumber daya adalah A. Manusia, item, dan informasi, B. Manusia, item, peralatan, dan informasi, C. Peralatan, informasi, dan item, D. Manusia dan peralatan. Untuk jawabannya sendiri yakni yang B. Manusia, item, peralatan, dan informasi. Karena setiap unit pekerjaan kecuali perusahaan jasa terdiri dari kumpulan 4 unsur pekerjaan, yaitu manusia, item, peralatan, dan informasi. Jadi soal yang ke-6 jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 7, silahkan di-pause dan dikerjakan. Oke, soal nomor 7, pemahaman terhadap industri audit dalam pelaksanaan audit manajemen dilakukan pada tahapan A. Perencanaan, B. Pengumpulan bukti-bukti, C. Penentuan tindakan korektif, D. Pelaporan ke manajemen. Untuk jawabannya yakni yang A, karena dalam tahap perencanaan, auditor manajemen perlu memahami industri auditi untuk dapat menentukan teknik audit yang paling tepat. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 8, dalam melakukan survei pendahuluan, review atas kertas kerja dan temuan audit tahun sebelumnya dilakukan pada tahap A. Dokumentasi, B. Pembuatan bagian alir atau flowchart, C. Studi awal, D. Temuan audit. Oke, silahkan dijawab. Untuk pembahasannya dan jawabannya yakni yang C. Studi awal, karena review atas kertas kerja dan temuan audit tahun sebelumnya adalah langkah awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan audit manajemen di tahun berjalan, sehingga langkah ini dilakukan pada tahap studi awal. Soal selanjutnya silahkan di-pause dan dikerjakan. Oke, soal nomor 9, isi yang tepat atau correct item merupakan hal yang harus diperhatikan auditor manajemen pada mengaudit unsur A. Manusia, B. Item, C. Informasi, D. Peralatan. Untuk jawabannya yakni yang C. Informasi. Nah, jawaban ini karena unsur informasi harus memiliki isi yang tepat atau correct content dan berbeda dengan unsur lainnya seperti manusia, item, dan peralatan. Jadi jawabannya yang C. Informasi. Soal nomor 10, silahkan di-pause dan dikerjakan. Program audit adalah alat penghubung antara teknik audit survei pendahuluan dengan A. Temuan audit, B. Pekerjaan lapangan, C. Kertas kerja, D. Laporan audit. Untuk jawabannya yakni yang B, karena setelah melakukan survei pendahuluan, auditor manajemen dapat menentukan program audit kemudian dilaksanakan melalui pekerjaan lapangan. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 11. Berikut ini yang termasuk dalam tipe external quality audit adalah A. Performance review, B. Customer service quality audit, C. Product quality audit, D. Vendor appraisal and surveillance. Silahkan dijawab. Oke, untuk jawabannya yakni yang D, karena vendor appraisal dan surveillance termasuk dalam tipe external quality audit. Jadi yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 12. Berikut, silahkan di-pause dan dikerjakan. Berikut yang bukan merupakan elemen sistem pengendalian manajemen adalah A. Perencanaan, B. Anggaran, C. Pemahaman, D. Pelaporan dan analis.
Untuk jawabannya yakni yang C, karena elemen-elemen dalam sistem pengendalian manajemen SPM adalah perencanaan anggaran, operasi dan pengukuran serta pelaporan dan analisis. Pemahaman tidak termasuk dalam elemen SPM. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 13. Penggunaan sumber daya secara bijak berdasarkan penggunaan terbaiknya adalah konsep A. Ekonomisasi, B. Efisiensi, C. Efektivitas, D. Perencanaan. Silahkan dijawab. Oke, untuk pembahasannya jawabannya yang A, karena ekonomisasi adalah penggunaan sumber daya secara bijak berdasarkan penggunaan terbaiknya. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 14. Peran auditor manajemen dalam memahami konsep sistem pengendalian manajemen atau SPM pada organisasi yang diperiksa adalah dengan A. Menilai apakah definisi tersebut sesuai dengan organisasi yang diauditnya. B. Menjadi ahli dalam bidang manajemen. C. Menilai apakah pengendalian yang ada dalam organisasi sudah memadai. D. Membuat laporan audit yang baik. Silahkan dijawab. Oke, untuk jawabannya yang C, karena peran seorang auditor manajemen harus mampu memahami suatu sistem atau proses dan menilai apakah pengendalian yang ada dalam organisasi sudah memadai. Jawabannya yang C. Soal nomor 15 silahkan di-pause dan dikerjakan. Oke, untuk soal nomor 15, efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara A. Sumber daya yang direncanakan dengan sumber daya yang digunakan. B. Masukan dan keluaran. C. Tujuan dan hasil yang dicapai. D. Rencana operasi dan prestasi aktual. Untuk jawabannya yakni yang C, karena tujuan dan hasil yang dicapai merupakan unsur yang diukur dalam efektivitas. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 16. Perangkat yang menentukan signifikansi dari kejadian aktual dan membandingkannya dengan suatu standar atau ekspektasi apa yang seharusnya terjadi pada proses pengendalian yang sederhana adalah A. Detektor, B. Communication Network, C. Efektor, D. Asesor. Silahkan dijawab. Untuk pembahasannya dan jawabannya yakni yang D, karena asesor adalah perangkat yang menentukan signifikansi dari kejadian aktual dengan membandingkan dengan suatu standar atau ekspektasi apa yang seharusnya terjadi. Jawabannya yang D. Soal nomor 17. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Pengetahuan yang harus dimiliki auditor dalam mengidentifikasi masalah terutama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penting bagi organisasi. Misalnya, apa yang menjadi tanggung jawab manajer, kewenangan yang diberikan kepada manajer, bagaimana manajer mempertanggungjawabkan pencapaian dan hasil, serta apakah wewenang fungsional sudah efektif adalah berkaitan dengan fungsi manajemen, yaitu A. Pengarahan, B. Perencanaan, C. Pengendalian, D. Pengorganisasian. Untuk jawabannya yang D, karena pengetahuan yang harus dimiliki auditor dalam mengorganisasi adalah dengan mengidentifikasi masalah terutama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penting bagi organisasi. Misal, apa yang menjadi tanggung jawab manajer, kewenangan yang diberikan kepada manajer, bagaimana manajer mempertanggungjawabkan pencapaian dan hasil, serta apakah wewenang fungsional sudah efektif adalah berkaitan dengan fungsi manajemen. Jadi jawabannya yang D, perorganisasian. Soal selanjutnya silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal 18, implementasi strategi merupakan produk akhir dari aktivitas A. Pengendalian tugas, B. Pengendalian manajemen, C. Formulasi strategi, D. Perencanaan strategi. Untuk jawabannya yakni yang B, karena implementasi strategi merupakan produk akhir dari aktivitas pengendalian manajemen. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya 19, silakan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal 19,
Pengendalian yang bertujuan mengarahkan sekumpulan variabel menuju sasaran yang telah ditetapkan adalah pengendalian A. Organisasi, B. Manajemen, C. Strategi, D. Tugas. Nah, untuk jawabannya yakni yang A, karena pengendalian yang bertujuan untuk mengarahkan sekumpulan variabel menuju sasaran yang telah ditetapkan adalah pengendalian organisasi. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 20, silahkan di-pause dan dikerjakan. Proses seleksi dari pilihan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada merupakan salah satu fungsi manajemen, yaitu A. Pengendalian, B. Perencanaan, C. Pengarahan, D. Perorganisasian. Untuk jawabannya yakni yang B, karena perencanaan adalah proses seleksi dari pilihan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 21, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 21, elemen sistem pengendalian manajemen yang merupakan elemen efektor dan controller dalam sistem pengendalian adalah A. Perencanaan, B. Pelaporan dan analisis, C. Operasi dan pengukuran, D. Anggaran. Nah, untuk jawabannya yakni yang B, karena dalam pelaporan dan analisis dihasilkan informasi yang dapat mengidentifikasikan diperlukan adanya perubahan perilaku efektor dan sekaligus sarana untuk mengendalikan organisasi controller. Jawabannya yang D, pelaporan dan analisis. Soal selanjutnya, soal nomor 22, audit manajemen fungsi pemasaran penting dilakukan karena perubahan yang dihadapi perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya, termasuk kegiatan pemasaran. B. Perusahaan diharuskan melakukan audit manajemen fungsi pemasaran. C. Perusahaan tidak ingin ketinggalan dengan perusahaan lainnya yang juga melakukan audit manajemen fungsi pemasaran. Atau D, jawaban A dan C benar. Silahkan dikerjakan. Nah, untuk jawabannya sendiri yakni yang A, karena perubahan yang dihadapi perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya, termasuk kegiatan pemasaran. Soal selanjutnya, soal nomor 23, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 23, kegiatan operasional produksi atau manufaktur merupakan bidang kegiatan audit yang rumit dan memerlukan perhatian khusus karena A. Melibatkan proses penyimpanan bahan baku dan bahan pendukung produksi. B. Berkaitan dengan erat dengan fungsi lain dalam perusahaan seperti fungsi pembelian, keuangan, dan sebagainya. C. Merupakan tahapan setelah proses pembelian bahan baku. Atau D, jawaban yang A dan C benar. Nah, untuk jawabannya yakni yang B, karena berkaitan erat dengan fungsi lain dalam perusahaan seperti pembelian, keuangan, dan sebagainya. Soal nomor selanjutnya, soal nomor 24, silakan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 24, proses perbandingan temuan audit dengan tujuan, kebijakan, dan prosedur organisasi adalah A. Manajemen review, B. Performance review, C. Quality System Evaluation and Improvement Audit, atau D. Internal Quality System Audit. Nah, untuk jawabannya yakni yang B, karena proses perbandingan temuan audit dengan tujuan, kebijakan, dan prosedur organisasi adalah performance review. Jawabannya yang B. Soal nomor 25, silakan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 25, berikut yang bukan merupakan sasaran strategik dalam rencana induk kegiatan manufaktur adalah A. Perkiraan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap permintaan manufaktur, B. Perkiraan terhadap perilaku konsumen dalam harga dan kualitas yang mengalami perubahan, C. Jadwal manufaktur agar penggunaan sarana kerja dan sumber daya manusia dilakukan semaksimal mungkin, D. Sistem pemantauan proses produksi terhadap persyaratan mutu, ketepatan waktu, dan keterampilan sumber daya manusia. Nah, untuk jawabannya yakni yang B, karena bukan termasuk strategi rencana induk kegiatan manufaktur. Yang B. Oke, untuk part 1 nanti kita akan ada part 2 nya untuk soal audit ini, TKB audit ini. Silahkan
pelajari lagi materi-materi atau teori-teori tentang audit ini. Bagi rekan-rekan yang melamar untuk posisi audit, saya doakan semoga lolos ya, semoga lolos dan cita-cita menjadi anggota di BUMN tercapai. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.